Halo teman-teman semua, setelah beberapa waktu akhirnya saya kembali untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Pada semester ini saya berkesempatan untuk membawakan mata kuliah akuntansi menengah satu atau Intermediate Accounting One. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi yang terdapat dalam akuntansi. Sebenarnya materi ini lebih untuk mereview pengetahuan teman-teman dari konsep akuntansi dasar kemarin. Oke, teman-teman. Pertama-tama kita sedikit flashback ke accounting cycle ya, di mana siklus akuntansi itu dimulai pada saat perusahaan mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Jadi dari transaksi atau kejadian yang ada dalam operasional perusahaan itu akan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan itu bisa aja seperti aset, liability, equity, revenue, dan expense-nya. Lalu dari dampak yang dianalisis tersebut, kita akan membuat yang namanya jurnal. Di mana jurnal itu nanti kita akan, teman-teman sudah belajar ya mengenai jurnal umum atau general entry, kemudian gimana cara menjurnal secara debit dan kredit, dan dan lainnya teman-teman. Lalu setelah kita membuat jurnal, kita akan melakukan yang namanya posting. Posting itu jadi kita pindahin dari jurnal-jurnal yang ada itu ke dalam ledger atau buku besar, teman-teman. Lalu dari ledger itu yang kalau teman-teman belajar di akuntansi dasar itu yang T-account, teman-teman. Ya, yang contohnya kayak T-account. Jadi kita pindahin kalau misalkan jurnalnya di debit, kita masukin di T-account sebelah debit. Kalau dia jurnalnya di sebelah kredit, ya kita pindahin amount-nya di T-account-nya sebelah kredit. Dan dari postingan jurnal yang kita lakukan di dalam ledger, nanti akan kebentuk yang namanya trial balance, teman-teman, atau neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini, nanti kita akan melakukan update ya teman-teman ya. Bahasa gampangnya kita akan update saldo-saldo yang berada di trial balance ini dengan menggunakan yang namanya adjusting entry. Nah, adjusting entry inilah yang akan jadi salah satu fokus kita di chapter ini, di mana ya ini sebenarnya sifatnya lagi-lagi seperti yang saya stated di awal itu sifatnya lebih ke merefresh apa yang udah teman-teman dapetin di akuntansi dasar kemarin. Lalu dari adjustment kita akan adjust atau kita sesuaikan nilainya sesuai dengan keadaan yang real. Nanti akan muncul yang namanya adjusted trial balance. Nanti dari adjusted trial balance ini kita akan susun financial statement. Nah, untuk menyusun financial statement, kalau teman-teman ingat di materi akuntansi dasar kemarin, itu kita kenal yang namanya neraca lajur atau worksheet yang nanti isinya tuh untuk mempermudah kita untuk menyusun laporan keuangan. Atau kalau kalau orang udah kerja itu sebutnya biasanya WS, teman-teman, atau worksheet. Nanti worksheet ini sifatnya opsional, seperti yang teman-teman sudah pelajari di akuntansi dasar kemarin, tapi ini nggak masuk ke fokus pembahasan kita di session ini. Lalu dari statement dari adjusted trial balance itu nanti kita bakal susun financial statement-nya. Nah, financial statement seperti yang teman-teman udah tahu itu ada income statement, RA statement, terus SOFP atau statement of financial position, sama cash flow. Sama satu lagi itu sebenarnya ada yang namanya notes of financial statement. Tapi lagi-lagi fokus kita di bab ini tuh kita hanya bahas terkait dengan terkait adjusting entry. Sama nanti kita akan singgung sedikit mengenai jurnal koreksi. Sama setelah financial statement itu kita susun, ya, kita akan membuat yang namanya jurnal penutup atau closing entry. Nah, closing entry ini juga jadi salah satu fokus yang akan kita bahas di chapter ini. Jadi closing entry itu nanti bakal saya jelasin di belakang. Intinya adalah kita akan menutup akun-akun sementara atau akun-akun temporari yang berada pada satu periode tertentu, teman-teman. Lalu setelah akun-akun sementara atau akun-akun temporari ini kita tutup, maka kita akan dapat yang namanya post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Lalu kita bakal buat jurnal pembalik. Ini juga udah dipelajarin semua ya di AD1 ya. Nanti lagi-lagi sifatnya di bab ini tuh hanya mereview terkait dengan closing entry, adjustment, sama correcting entries.
dan siklusnya akan terus berulang-ulang, teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, jurnal penyesuaian itu dibuat karena ada beberapa alasan, teman-teman. Ada background kenapa kita bikin yang namanya adjusting entries. Yang pertama, itu karena ada beberapa peristiwa ekonomi, ini sudah saya underline ya, yang bagian intinya, beberapa peristiwa ekonomi yang tidak efisien jika dicatat secara harian. Misal, contoh kayak yang di slide saya, misalkan kayak penggunaan perlengkapan di gudang. Jadi misalkan kayak teman-teman punya warehouse nih, teman-teman punya gudang. Ya nggak mungkin dong tiap hari teman-teman catetin misalkan kayak hari ini pakai perlengkapan 100. Terus besoknya catat lagi pemakaian perlengkapan 150 misalkan. Dan seterusnya. Dan itu berulang-ulang teman-teman pemakaiannya. Jadi nggak efisien kalau kita catat secara harian. Jadi bisa aja si company itu punya polisi untuk kita catat di akhir periode aja. Jadi semuanya ditumpuk selama 1 bulan berjalan, kita catat di akhir periode. Gitu. Atau misalkan contoh yang lain tuh misalkan kayak utang bunga deh, utang bunga. Misalkan teman-teman punya utang bunga, misalkan let's say wesel deh. Teman-teman punya wesel. Nah, weselnya tuh kemudian punya bunga. Misalkan let's say bunganya 12% per tahun. Nah, akan nggak efisien ya teman-teman ya kalau teman-teman tiap hari catat misalkan beban bunga pada utang. Misalkan hari ini 100, besoknya lagi beban bunga pada utang 100, beban bunga pada utang 100. Itu nggak efisien teman-teman kalau dicatat setiap hari dan berulang-ulang. Biasanya company itu akan catat sekaligus di akhir suatu periode. Kemudian ada alasan kedua, ya, ada beberapa biaya yang tidak dicatat selama periode karena biaya ini kedaluarsa atau habis ya, habis seiring dengan berjalannya waktu daripada timbul akibat adanya transaksi harian. Contoh paling gampangnya ya kayak penyusutan, teman-teman. Penyusutan itu kan simpelnya adalah alokasi biaya dari aset tetap yang kita beli. Misalkan kita punya gedung deh, kita punya gedung. Nah, kita punya gedung yang biaya apa ya? Kalau kita beli gedung kan ada cost-nya ya teman-teman ya. Nah, cost-nya kan kita akan alokasi atau akan kita hapus seiring dengan berjalannya waktu. Bukan kita hapus sih, lebih cepatnya kita catat seiring dengan berjalannya waktu. Karena ya gedungnya kita pakai terus-menerus teman-teman. Gedungnya kita pakai terus-menerus, kita pakai setiap hari untuk operasional kita, sehingga nanti biasanya lagi-lagi balik ke poin satu, biaya-biaya yang kedaluarsa ini akan kita catat di akhir periode biasanya. Akan kita kumpulin dan kita catat untuk sekaligus di akhir periode berjalan. Lalu alasan ketiga adalah karena ada peristiwa ekonomi yang belum dicatat selama periode berjalan. Misal kayak teman-teman uh, pakai listrik deh, pakai listrik PLN. Nah, biasanya kan tagihannya kita catat apa ya? Biasanya kan let's say misalkan PLN kasih tagihan tuh tiap tanggal 15. Sedangkan akuntansi itu biasanya kita catat penyesuaian atau adjustment itu di akhir bulan. Nah, kan kita belum tahu nih tagihannya berapa ya. Kita belum tahu tagihan dari PLN berapa karena tagihan PLN tuh biasanya datang di tanggal 15 dan biasanya akhir bulan itu tanggal 30 atau tanggal 31. Jadi kita apa ya, hitung-hitung dulu. Kita estimasi dulu kira-kira berapa biaya pemakaian listrik yang udah terjadi. Nah, ini kita catat ya. Ini kita catat karena akuntansi itu kalau teman-teman balik ke chapter 3 di materi AD1, akuntansi itu pakainya accrual basis, teman-teman ya. Kita pakainya accrual basis. Accrual basis itu maksudnya adalah kita akan catat transaksi itu pada saat apa ya, nikmatnya atau barangnya tuh udah kita pakai ya. Jadi misalkan kayak listrik nih. Listrik kan kita udah pakai ya teman-teman ya untuk operasional perusahaan, untuk produksi atau untuk gudang atau untuk lain-lain, kita udah pakai tuh listriknya. Nah, kita udah menikmati jasanya, kita udah menerima jasanya dan berdasarkan basis pencatatan akuntansi yaitu accrual basis,
kita harus catat karena ini udah menimbulkan utang buat perusahaan. Jadi kita udah pakai jasanya, kita udah pakai eh, apa ya? Kita udah pakai listriknya dan kita harus catat sesuai dengan accrual basis di mana akuntansi itu mencatat transaksi kalau dia tuh udah mempengaruhi atau kita udah pakai jasanya di periode berjalan. Itu. Oke. Itu sedikit flashback ke materi akuntansi dasarnya. Atau misalkan contoh lainnya misalkan kamu air. Jadi sebenarnya listrik, air itu kan masuk ke utilities expense ya teman-teman ya, di mana kita udah eh, memakai jasanya, kita udah menikmati servisnya, tapi tagihannya belum ada. Nah, ini berdasarkan akuntansi itu kita harus catat teman-teman seperti itu. Oke, lanjut berikutnya lagi-lagi masih terkait dengan zona penyesuaian. Jadi kalau teman-teman belajar di akuntansi dasar ini sebenarnya mengulang lagi ya teman-teman ya. Adjusting entries itu ada dua tipe teman-teman. Ada yang namanya deferral sama ada yang namanya accrual. Jadi kalau saya itu biar saya apa ya, biar saya enak atau saya gampang ingetnya, saya ngingetnya deferral itu adalah transaksi di mana cash-nya itu udah keluar. Jadi transaksi cash-nya tuh udah ada atau udah kita terima teman-teman. Ya, either itu keluar atau outflow atau kita terima atau inflow. Sedangkan accrual itu cash-nya itu belum ada teman-teman. Contoh, misalkan kayak di deferral itu, kita kenal ada dua golongan deferral itu, yaitu ada prepaid expense sama unearned revenue. Ini saya sedikit flashback lagi, prepaid itu apa? Jadi prepaid expense itu misalkan kayak teman-teman sewa gedung selama let's say 5 tahun, ya. Atau teman-teman eh, apa ya, bayar biaya iklan untuk selama setahun ke depan. Nah, itu teman-teman nggak boleh langsung catat sebagai expense. Tapi teman-teman catat sebagai prepaid atau beban dibayar di muka. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat lihat ciri-cirinya seperti yang saya bilang, cash-nya itu udah ada. Sesuai ya dengan omongan saya, di mana kayak kita udah bayar, berarti kan kalau kita udah bayar, cash-nya tuh udah ada di depan. Jadi, kita udah bayar ke si vendornya, ke si suppliernya. Nah, berarti ini termasuk ke dalam golongan deferral karena cash-nya udah keluar teman-teman. Itu prepaid expense. Sedangkan unearned revenue itu misalkan teman-teman apa ya, punya jasa pembuatan buket deh misalkan. Teman-teman punya jasa pembuatan buket atau kayak oleh-oleh gitulah. Kalau misalkan teman-teman udah terima duit ya, misalkan nih ada customer nih, misalkan saya mau pesen misalkan 1.000 pieces buket gitu. Saya mau pesan 1.000 pieces buket untuk bisnis saya gitu. Nah, teman-teman udah terima dulu nih uang mukanya. Teman-teman udah terima dulu nih kayak duitnya lah. Misalkan atas 1.000 buket itu let's say harganya 10 juta deh. Ya, 10 juta udah dibayar di depan. Nah, 10 jutanya ini kan teman-teman udah terima nih cash-nya. Teman-teman udah terima cash-nya dan ini teman-teman akan catat sebagai unearned revenue. Itu. Nah, lagi-lagi balik ke sifat ininya atau sifat dari si deferral di mana teman-teman kan sudah terima nih duitnya. Tapi kita nggak boleh catat sebagai pendapatan dulu. Tapi kita harus apa ya, masukin ke akun yang namanya itu unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi beda ya teman-teman ya. Unearned revenue ini dia tuh lebih ke liability atau utang posisinya kalau di laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya yaitu accrual. Nah, accrual ini kebalikannya teman-teman. Accrual ini kebalikannya. Misalkan eh accrual revenue. Accrual revenue tuh kayak misalkan teman-teman punya utang, punya piutang, sorry, punya piutang kepada orang. Jadi teman-teman, misalkan tadi kita kembali ya contohnya ya ke bisnis buket misalkan. Teman-teman udah serahin nih buketnya nih ke customer. Ya, teman-teman udah bikin buketnya, udah di packing, udah dianterin ke tempat customer, tapi customernya ngutang dulu teman-teman. Ya, customernya ngutang dulu. Jadi accrued revenue ini sebenarnya sifatnya sama dengan piutang ya, sama sifatnya dengan piutang. Jadi teman-teman udah kerja, teman-teman sudah satisfy obligation atau sudah melakukan kewajiban,
Tapi teman-teman belum terima cash-nya nih. Makanya balik ke poin yang saya tunjuk di PPT, cash-nya belum ada. Jadi teman-teman belum terima duitnya, tapi teman-teman udah bisa ngakuin revenue-nya. Teman-teman udah bisa jalan nih, udah bisa bilang, saya udah melakukan pekerjaan saya gitu. Sedangkan kalau yang an tadi, teman-teman belum ngelakuin apa-apa, itu terima duit. Jadi kayak kebalikannya teman-teman. Sama kayak accrued expense, ini kebalikan kayak prepaid expense tadi, di mana kalau accrued expense itu teman-teman udah menikmati jasanya, teman-teman udah pakai barangnya, tapi teman-teman belum apa ya, belum bayar ya. Teman-teman belum ada bayar entah karena dari vendornya atau dari suppliernya bilang belum ada tagihan atau mungkin memang belum tanggalnya, seperti contoh misalkan kayak PLN tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah pakai listrik dari PLN dan kemudian teman-teman belum bayar karena biasanya tagihannya baru muncul tanggal misalkan tadi kayak contoh saya di tanggal 15, berarti nanti ini masuk ke golongan accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Itu. Nah, ini jurnalnya ya. Tadi kan ada dua ya, ada deferral, ada accrual. Kita mulai dari deferral dulu. Deferral nanti ada dua poin, yaitu prepaid expense ya, sama unearned revenue. Kita bahas prepaid expense dulu. Misalkan kayak supplies. Supplies, oh ya, di deferral itu kita bisa nyatat dengan dua approach atau dua pendekatan, teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai pendekatan neraca, dan ada yang kita sebut sebagai pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan neraca itu ya kita catat either itu sebagai aset atau liability ya. Kita catat sebagai aset atau sebagai liability. Sedangkan pendekatan laba rugi atau income statement approach itu kita catat sebagai temporary account atau nominal account. Misalkan kita catat sebagai revenue atau kita catat sebagai expense. Ya. Nanti akan saya jelasin logikanya pada saat kita kerjain problem atau kerjain soal. Intinya, kalau pendekatan neraca ya, kita akan hapus ya, kita akan apa ya, bukan kita hapus sih, kita akan kurangin nih, kita akan kurangin nilai asetnya. Karena tadi ingat konteks jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan ya, untuk mengupdate gampangnya, untuk mengupdate nilai yang ada di trial balance. Jadi supaya nilainya update, kita kurangin teman-teman nilainya. Ya, kita kurangin nilainya karena seperti saya bilang, adjusting entries itu dibuat untuk apa ya? Menghapus beban yang kedaluarsa seiring dengan berjalannya waktu. Itu. Ini untuk pendekatan neraca. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi itu konsepnya kebalik teman-teman. Jadi kan kalau tadi kan kita akan menghapus ya, kita akan menghapus beban yang udah habis atau beban yang udah expired. Makanya kalau teman-teman lihat supplies itu kita kreditin. Jadi kita hapus sebagian supplies-nya. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi atau income statement approach itu kita catatnya sebagai expense teman-teman. Jadi nanti kita pas belinya kita catat sebagai surplus extra pada cash ya. Nanti pada saat kita mau bikin penyesuaian, kita kan mau update nih saldonya. Kita mau update saldonya. Pendekatan income statement itu justru mengakui ya, justru mengakui berapa sisa dari si aset atau si liability yang ada. Jadi gampangnya kayak gitu. Jadi kita lagi-lagi balik adjustment entries itu dibuat untuk update atau untuk memperbaharui saldo dari trial balance-nya. Makanya kita bikin jurnalnya ini supaya nanti in the end sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan real di lapangannya. Ini sama juga kayak prepaid rent, insurance, dan sebagainya. Kalau pendekatan neraca atau SOFP approach ya, kita akan hapus prepaid yang udah kedaluarsa. Sedangkan kalau yang laba ruginya, kita akan akuin berapa prepaid yang tersisa. Ya. Lalu untuk depreciation, dia nggak ada approach-nya, semua jurnalnya sama. Depreciation pada cumulative depreciation ini sama konsepnya kayak basic accounting kemarin. Lalu untuk unearned revenue itu konsepnya sebenarnya sama ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tuh hampir nggak pernah ngafal jurnal, saya coba logikain aja jurnalnya kenapa seperti ini. Nah tadi kan unearned revenue itu adalah kita terima duit ya, kita terima duit tapi belum kerja. Jadi kita mau tahu dong teman-teman berapa
angka yang semestinya benar di trial balance-nya. Jadi, si untuk menggunakan pendekatan neraca, kita akan hapus ya, kita akan hapus si utangnya. Jadi kita kan punya utang nih, kita punya saldo utang. Tadi kan catatannya sebagai unearned revenue di sebelah kredit, cash pada unearned. Nah, kita mau tahu dong, kita udah kerja, kita udah kasih servisnya, kita udah kasih barangnya, kita mau tahu berapa saldo utang kita yang tersisa. Makanya, kita akan hapus nih si unearned revenue-nya di sebelah debit, baru nanti di sebelah kreditnya kita baru tahu nih, oh ternyata yang sudah bisa atau yang sudah apa ya, yang kita udah punya hak untuk boleh akuin revenue-nya itu adalah sebesar sekian. Nah, sedangkan kalau pendekatan laba rugi atau income statement approach, kebalik nih. Kita kan catat di depan sebagai cash pada service revenue. Nah, lagi-lagi adjustment teman-teman. Kita mau tahu berapa saldo yang benernya. Kita nggak boleh nih ngakuin amount sebesar service revenue-nya. Karena ya kita belum kerja semuanya, ya kita nggak boleh dong akuin semuanya. Ya. Jadi kita akan adjust. Adjustnya gimana? Kita mau tahu nih dari revenue kita yang udah ada itu berapa sisanya yang masih nyangkut jadi utang kita. Makanya kita akan akuin porsi utang kita di akun unearned-nya dan sisa dan apa ya? Dan di sebelah debitnya kita akan hapus ya, kita akan hapus si revenue-nya karena ini udah nggak boleh kita akuin teman-teman. Ini kita belum punya hak atau kita belum punya apa ya porsi untuk ngakuin ini adalah revenue kita karena kita masih punya utang ke si customer-nya gitu. Kemudian accounting for accrual itu kita singkatnya ya. Kalau accrual revenue itu kita ngakuin piutang deh, kita ngakuin piutang. Karena kan kalau teman-teman jualan dan masih kredit, teman-teman kan bakal catat accrual receivable pada sales revenue misalkan. Itu konsepnya sama, accrual revenue. Jadi nggak ada, kalau accrual itu kita nggak ada pendekatan-pendekatan teman-teman. Semua jurnalnya langsung kita samaratakan. Kemudian kayak accrued expense itu kayak tadi saya jelasin kayak teman-teman udah pakai listriknya, teman-teman udah pakai PLN-nya, ya listrik PLN, tapi belum ada tagihannya. Jadi kita bikin jurnal hitungannya dulu, kasar-kasarannya berapa angkanya. Jurnalnya expense pada payable. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Berikutnya kita masuk ke closing entry atau jurnal penutup. Jadi namanya aja closing ya teman-teman ya, jurnal menutup. Berarti ada sesuatu yang ditutup teman-teman. Nah yang ditutup itu adalah akun-akun revenue dan akun-akun expense dan akun-akun dividen. Di mana akun-akun ini kita sebutnya sebagai akun nominal. Akun nominal tuh bahasa gampangnya akun sementara teman-teman. Jadi dia cuman kayak nebeng doang, yang saldonya itu ada atau nebeng doang di satu periode, misalkan kayak periode 31 Desember 2025. Jadi dia cuma nebeng selama periode 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian nanti di tahun depan, di 1 Januari 2026, saldo akun-akun ini harus nol, teman-teman. Saldo ini nggak boleh kita bawa atau kita nggak boleh roll forward ke periode selanjutnya. Ya, ingat ya, akun nominal atau kontemporari itu ada revenue, expense, dan dividen. Ini kita tutup, jadi di awal periode berikutnya saldonya bakal jadi nol. Nah, karena tadi saya bilang kuncinya adalah saldonya jadi nol, berarti kita hapus seluruhnya, teman-teman. Kita hapus seluruhnya. Mau nilainya berapa, hapus saja, teman-teman. Nah, yang dihapus itu ada 4 ya, teman-teman ya. Ada step by step-nya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ke ini, ke nomor 3 gitu. Kita step by step. Jadi pertama-tama, kita hapus dulu akun revenue-nya, ya. Revenue kan punya saldo normal di sisi kredit. Jadi, karena dia punya saldo normal di sisi kredit, kita akan hapus. Kita net off, ya kita hapus di sisi debit. Jadi misalkan pendapatan periode ini 1 juta gitu. Ya udah, berarti kamu bikin aja sales revenue di debit 1 juta, pada income summary 1 juta. Jadi pokoknya habisan aja teman-teman saldonya. Kita bikin jadi 0. Itu. Sama konsepnya untuk expense, di mana kalau expense itu misalkan ada expense ini banyak bla 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 gitu. Misalkan
utility expense lah, depreciation lah, bla 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 gitu. Semuanya teman-teman masukin di sisi kredit, karena kan expense itu saldo normalnya di debit, ya. Saldo normalnya kan di sini nih di debit. Kalau mau hapus berarti ya udah, kita tinggal taruh di sisi kredit aja. Misalkan beban di periode ini semuanya 500.000 gitu. 500.000, ya udah berarti masukin income summary 500.000 pada expense A, expense B, expense C, bla bla bla, sampai totalnya di sebelah kredit juga 500.000. Ya. Lalu, jurnal ketiga ini sebenarnya simpelnya gini teman-teman. Ya. Kalau kamu jualan, ya, kalau kamu jualan, kamu punya usaha deh, kamu punya usaha, kalau pendapatan lebih besar daripada beban, berarti kamu untung dong. Ya, kamu untung karena kamu bisa jual lebih tinggi daripada beban yang kamu keluarkan di periode berjalan. Sebaliknya teman-teman, kalau kamu punya usaha dan ternyata beban kamu lebih gede daripada pendapatan kamu simpelnya kamu rugi. Nah, misalkan kamu punya revenue tadi ya, dari yang saya contohin misalkan ya, kamu punya revenue 1 juta deh di periode ini. Tapi kamu punya expense ya, kamu punya expense itu 500.000 di periode berjalan. Berarti kamu punya pendapatan lebih gede. Karena pendapatan kamu 1 juta, beban kamu 500.000. Maka kamu akan buat jurnal income summary pada return earnings. Jadi sebenarnya angka income summary ini itu adalah apa ya, net off. Net off tuh kayak atas bawah deh, kayak menghabisin saldonya. Jadi tadi kan ada income summary di kredit 1 juta, ada income summary di sebelah debit 500.000. Nah, itu kita net off, kita hapus, ya kita silangin. Jadi sisa saldo income summary-nya 500.000. Berarti kamu akan bikin jurnal income summary pada return earnings sebesar 500.000. Sebaliknya, teman-teman, kalau misalkan kamu tadi punya revenue, let's say ya, kamu punya revenue, let's say 500.000, oke, 500.000, dan kamu punya expense 1 juta. Nah, berarti kan pendapatan lebih kecil daripada beban. Kamu mengalami yang namanya rugi. Maka, kamu akan catat income summary-nya di sebelah kredit sebesar 500.000. 500.000 dapat dari mana? Ini kan tadi 500 ya. 500.000, ini 1 juta. Net off, jadi sisa saldo di sebelah debit sebesar 500.000. Ini yang akan kita hapus. Kita hapus, kita masukin di sebelah kreditnya sebesar 500.000. Dan di sebelah debitnya itu ada akun return earning. Terakhir, kita akan catat, kita akan tutup si dividen ke akun return earnings. Jadi seperti yang saya bilang ya, akun nominal atau akun temporary itu ada 3 teman-teman. Revenue, expense, dan dividen. Semua ini akan kita bikin 0 di akhir periode berjalan. Makanya semua dividen akan kita hapus ya di sebelah kredit, karena kan dividen itu saldo normalnya di debit. Jadi dividen di kredit sebesar, misalkan let's say 10.000 deh. Dividen 10.000 di sebelah kredit, dan di debitnya ada akun return earnings sebesar 10.000 juga. Oke. Kemudian berikutnya adalah correcting entries ya. Correcting entries itu simpelnya adalah kita bikin jurnal untuk mengkoreksi kesalahan di periode berjalan, teman-teman. Gampangnya seperti itu. Kesalahan dalam jurnal itu ya macam-macam. Bisa karena nominal transaksinya yang salah, atau kamu jurnalnya ke akun yang salah, atau bisa aja ya kombinasi dari kesalahan-kesalahan yang ada, teman-teman. Atau bisa aja correcting entries itu dibuat untuk mengoreksi biaya yang tidak dicatat pada periode sebelumnya. Nanti kita akan belajar di problem, teman-teman. Oke. Nah, correcting entries itu ada 3 step bikinnya. Kamu bikin dulu jurnal yang benar. Jadi jurnal yang benarnya kita bikin dulu. Tapi nanti kita akan ketemu ya teman-teman ya di problem ya. Kita akan ketemu, nanti akan saya bahas lebih detail. Kita bikin jurnal benar, terus kita balik jurnal yang salahnya, kita reverse sebutnya ya, kita reverse atau kita balik jurnal yang salah, lalu jurnal yang benar dan jurnal salah di balik ini kita gabungkan, teman-teman, sehingga nanti muncul yang namanya correcting entries. Oke, nanti untuk detailnya lagi-lagi kita akan ketemu di problem. Oke, sampai sini dulu teman-teman untuk teorinya. Berikutnya kita lanjut untuk pembahasan problemnya. Teman-teman, berikutnya kita akan lanjut
dengan pembahasan soalnya. Di sini kita akan membahas problem 2 dari modul lab akuntansi menengahnya. Oke, jadi di sini ada Super Inc. Ya, dia perusahaan yang produksi berbagai jenis susu UHT. Dan akhir tahun 25 kita dikasih informasi dari auditornya. Bla bla bla. Di sini ada 8 poin dan teman-teman diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, jurnal koreksi jika ada, dan jurnal penutup yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita bahas poin per poin ya teman-teman ya. Yang pertama di sini, Super Inc. itu memiliki 5 orang teknisi. Ya, berarti 5 teknisi ini akan terima upah mingguan sebesar $150 untuk 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, dan akan dibayarkan setiap tanggal 25 tanggal 25 ya setiap bulan di tanggal yang sama. Dan 31 Desember 2025 jatuh pada hari Minggu dan terdapat 260 hari kerja. Oke, pertama-tama kalau terkait dengan poin 1 ini berarti kita bahasnya upah ya teman-teman ya. Berarti kalau upah atau gaji itu kita akan catat sebagai salaries and wages expense. Oke, kita tandain dulu teman-teman ya. Salaries and wages expense. Oke. Berarti teman-teman akan bikin jurnal salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Ini yang tadi kalau yang kita bahas di PPT ini adalah terkait dengan accrued expense ya. Oke. Lalu untuk amount-nya atau nilainya, hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Jadi kita masukin, dia kan bilang dia punya 5 orang teknisi ya, 5 orang teknisi. Nah, setiap teknisi itu terima 150 ya, $150 untuk setiap 5 hari kerja. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih berapa hari nih ya. Kita coba cari tahu dulu berapa hari nih dari terakhir tanggal dia gajian ya, tanggal dia gajian sampai ke 31 Desember 2025. Oke. Berarti kan kita hitung-hitungannya kan berarti ada hari 31 Desember 2025 itu hari Minggu. Berarti kita hitung mundur hari Minggu, berarti kan dia nggak terima gaji ya, karena kan gajinya Senin sampai Jumat. Minggu dia nggak terima gaji, terus tanggal 30-nya itu di hari Sabtu, nggak terima gaji juga. Terus tanggal 29 itu hari Jumat, berarti 29 Jumat, 28 itu hari Kamis, terus 27 itu hari Rabu, terus hari Selasa tanggal 26. Nah, tanggal 25 lagi-lagi nggak kita hitung ya, tanggal 25 karena dia bilang dia terima gaji di tanggal 25 di setiap bulan. Berarti 26, 27, 28, 29. Berarti 4 hari doang. Makanya perhitungannya adalah 5 orang ya, 5 orang di mana setiap orang tuh terima $150 per minggunya. Terus kita kali dengan 4 per 5. 4 tadi karena kita dapat hitungannya tanggal 26, 27, 28, 29, 4 hari. Maka amount-nya adalah sebesar $600. Ini poin pertama. Kemudian kita lanjut poin kedua, teman-teman. Di mana Super Inc. mendapatkan pesanan dari Ichibanko berupa 250 dus almond milk senilai 45.000 dan pesanan ini sudah dibayar di muka. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Pesanan ini sudah dibayar di muka. Satu dus dapat memuat 25 botol susu dan sampai akhir tahun Super Inc. baru mengirimkan 1.500 botol. Jadi ada satuannya botol, ada satuannya dus teman-teman ya. Jadi diperhatikan. Oke, kita bikin dulu teman-teman kalender timeline-nya ya, di mana kita bikin timeline-nya 31 Desember ya, 31 Desember. Terus nanti kita lihat dulu. Oke, dia bilang dia terima 45.000 sebagai pesanan dibayar di muka. Berarti kan kita akan catat ya, kita akan catat awalnya itu sebagai unearned revenue. Ya, sebagai unearned revenue. Maka unearned revenue-nya ini, kita kan punya utang berarti ya. Kita punya utang nih, kita punya utang di akhir periode berjalan, ya, di akhir periode berjalan. Tapi kita mau update teman-teman.
ingat adjustment entries itu tujuannya adalah untuk update saldo ya, untuk update nilai. Jadi kita akan update nilai utang kita yang tersisa. Berarti kalau kita ngupdate, berarti kan kita mau hapus ya, kita udah nggak boleh dong ngakuin utang sebesar 45.000 ini, makanya kita akan hapus unearn-nya di sebelah debit, ya, dan kita akan akuin di sebelah kreditnya porsi pendapatan yang udah boleh kita terima per 31 Desember 2025. Ya, jadi cara bikin jurnalnya gitu teman-teman, ya logikanya. Kita mau update saldonya, ya, maka berikutnya kita mau tahu nih, ya, kita mau tahu total keseluruhan ya, total keseluruhan kan dia bilang kita akan kirim 250 dus. Berarti secara timeline ya, ini saya bikin garis timeline supaya teman-teman paham ya. Supaya teman-teman paham gimana cara mencerna, cara narik angka untuk adjusting entries-nya. Jadi kita akan kirim 250 dus teman-teman ya. Ini kita masukin, totalnya semuanya ada 250. Dan sampai akhir tahun 2025 ya, sampai akhir tahun 2025 kita baru, ini saya lihat dulu ya, 2025 kita baru kirim sebanyak 1.500 botol. Satuannya beda teman-teman. Nah 1.500 botol berapa dus? Kita mau tahu 1.500 botol adalah 60 dus. Caranya 1.500 kita bagi dengan 25. Ya, berarti sisa botol yang tersisa tinggal dikurangin aja teman-teman. Berarti 250 dikurang dengan 60 hasilnya 190. Ya, maka ingat ya tadi kan kita akuin sebagai utang. Berarti kita mau tahu dong berapa saldo utang kita yang tersisa. Makanya utangnya kita hapus di sebelah debit. Oke. Nah, kita mau hapus utang di sebelah debit berarti kita hanya akuin ya, kita mau catat berapa banyak utang yang udah kepake atau utang yang udah kedaluarsa. Maka kita tuh ambilnya amount yang di sini doang teman-teman ya. Amount sebesar 60 piece-nya ini. Maka hitung-hitungannya adalah 45.000 ya. 45.000 dikali dengan 60 dibagi 250. 60-nya itu merupakan porsi ya, porsi dari utang yang udah kedaluarsa atau utang yang udah expired karena utangnya udah kita lunasin, gampangnya gitu, utangnya udah kita lunasin, makanya kita hapus di debit. Maka nilainya adalah sebesar 10.800. Jadi gitu ya teman-teman ya cara bikin AJP, cara mencerna jurnalnya. Kita akan lihat dulu, kalau misalkan masih bingung gimana cara ininya, bikin aja timeline-nya, bikin timeline, terus logikain, oh ternyata dia ternyata sebagai dibayar di muka, berarti kan unearn ya, unearn, terus kita mau update si unearn-nya, kita hapus di sebelah debit. Nah, dan untuk amount-nya kita ambil dari timeline yang udah kedaluarsa ya sebelum 31 Desember 2025. Oke. Kemudian lanjut teman-teman untuk nomor 3. Super Inc. mencatat pembayaran biaya perawatan dan perbaikan tahun lalu sebesar 8.900. Padahal seharusnya biaya perawatan yang diperbaiki tersebut adalah sebesar 9.800. Berarti ini sebenarnya terkait dengan zona koreksi teman-teman ya. Zona koreksi. Oke. Di sini kita akan, jadi gini teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi di penjelasan awal teori, pada saat kita catat beban di tahun berjalan, ya udah kita bakal catat si beban, misalkan kayak di soal ini contohnya misalkan ya, berarti beban biaya perawatan dan perbaikan, berarti maintenance and repair expense pada cash. Harusnya jurnalnya kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, ini akan di akhir tahun akan kita hapus ya, akan kita net off sesuai dengan yang saya jelasin tadi, kita akan net off ke akun return earnings ujung-ujungnya teman-teman. Jadi akan kita catat ke akun RE ya. Akan kita catat ke akun RE sehingga pada saat kita baru tahu oh ternyata salah nih periode kemarin gitu. Ternyata ada kesalahan catatan, maka semua kesalahan akun temporari pada periode lalu itu akan kita catat sebagai RE. Ya karena kenapa dicatat sebagai RE? Karena asumsinya di tahun lalu semua beban-bebannya udah kita net off ke RE. Makanya di periode berjalan masuknya ke RE semua. Kalau misalkan di tahun-tahun lalu ada kesalahan. Ya.
Maka kita lihat dulu nih jurnal salahnya ya. Kita lihat dulu jurnal salahnya. Di mana kalau jurnal benernya, harusnya kan jurnal yang benernya adalah maintenance and repair expense ya. Kalau asumsi tahun periode berjalan nih, kalau periode berjalan asumsinya berarti maintenance and repair expense 9.800 karena kan ini amount yang benar ya. Amount yang seharusnya kan 9.800 dan di sebelah kreditnya ada cash. Tapi lagi-lagi karena ini beban pada tahun lalu ya, beban pada tahun lalu, maka kita akan catat RE pada cash 9.800 ya. Lalu, berikutnya kita bakal bikin jurnal salahnya dulu ya. Ini kita asumsi kalau ini karena saya ngajar, saya kasih cara yang pelan-pelannya dulu, step by step-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman pada saat ujian mau improvisasi pakai cara sendiri, silakan, monggo. Ini karena saya ngajar aja, saya ngajarinnya step by step. Lalu, step yang kedua adalah kita bakal bikin jurnal salahnya, kemudian kita balik. Jadi kan dia bilang, tahun lalu dia catat amount-nya sebesar 8.900 nih, ya. Catat pembayarannya sebesar 8.900. Lagi-lagi karena ini tahun lalu, semua beban atau semua revenue kita akan kasih ke akun RE. Jadi RE sebesar 8.900 pada cash di sebelah kredit sebesar 8.900. Lalu jurnal salah ini kita balik teman-teman ya. Jurnal salah ini kita balik. Kita balik berarti jurnalnya adalah cash ya pada RE sebesar 8.900. Nah, lalu step ketiga. Jadi ini step pertama, terus ini step keduanya, lalu step ketiganya adalah kita gabungin teman-teman ya. Kita gabungin nih, saya gedein dulu lah ya. Ya, kita gabungin jurnal benar ya, jurnal yang ini ya, sama jurnal ini kita gabungin teman-teman. Jadi kita gabungin jurnal benar sama jurnal salah dibaliknya. Maka jurnalnya adalah RE ya. RE-nya kita lihat dulu nih. RE kan ada dua nih. Ada RE di sebelah debit sebesar 9.800 sama ada RE sebesar 8.900. Mana yang lebih gede? Tentu yang ini dong ya. RE yang di sebelah debit. Maka kita masukin RE di sebelah debit. Dan cash-nya juga sama ya. Cash-nya lebih gede yang di kredit, maka cash-nya kita kreditkan. Oke. Nah, untuk amount-nya tinggal kita gabungin teman-teman. Kita kan punya saldo RE di debit 9.800 sama saldo RE di kredit 8.900. Ini tinggal di net off aja atau kita hapus ya atau kita gabungin, kita jumlahin ya bahasa gampangnya, kita jumlahin nilainya. Berarti 9.800 dikurang 8.900 jadi $900 gitu. Ini masuk ke materi yang jurnal koreksi tadi teman-teman ya. Oke, poin 3 selesai, kita lanjut untuk poin berikutnya yaitu poin keempat. Ya. Poin keempat, Super Inc menggunakan metode pencadangan untuk piutang tak tertagih. Jadi langsung kata kuncinya teman-teman ya, piutang tak tertagih dan memperkirakan akan ada piutang yang tak tertagih sebesar 2% dari saldo piutang. Oke, ini berikutnya kita tandain dulu ya, yang penting-pentingnya ya, 2% dari saldo piutang. Diketahui saldo awal sebelah debit 87850. Akhir tahun diketahui saldo piutang sebesar 425.700. Oke. Dan terdapat penghapusan piutang pada periode berjalan itu sebesar 12.125. Oke. Ini balik ke materi AD lagi ya teman-teman ya, balik ke materi Akdas lagi di mana kalau kita balik ke materi chapter 8 ya, chapter 8, di sesi paling terakhir deh, yang materi UAS di AD1, itu kan kita ada belajar terkait dengan pencadangan piutang, teman-teman. Ya, di mana pencadangan piutang itu jurnalnya ya, jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for the full count. Oke. Nah, bad debt expense pada allowance for the full count, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya biar saya gampang jelasin ke teman-teman semua ya. Ini akan saya pakai T-account deh, biar teman-teman itu gampang untuk mencernanya. Ya, bentar. Oke. Teman-teman, kita punya, ini let's say, ini Afda deh ya. Ini akun Afda ya. Kita coba bikin dulu. Ini Afda. Kita punya akun yang namanya Afda. Ini saya pakai T-account supaya saya gampang jelasin ke teman-teman. Nah, Afda, dia bilang, Afda ini saldo normalnya di kredit ya teman-teman ya.
for your information, AFDA ini saldo normalnya di kredit. Ya, saldo normal itu apa? Saldo normal itu dia nambahnya di sisi mana, teman-teman? Kredit atau debit? Ya. AFDA punya saldo normal di kredit. Oke. Dia bilang pada awal tahun ya, pada awal tahun kerugian piutang di sisi debit sebesar 7.850. Ya udah, berarti kita masukin 7.850. Oke, beginning balance 7.850. Kemudian ada yang namanya write off ya, write off di periode berjalan itu sebesar 12.125. Nah, kalau teman-teman write off ya, teman-teman write off, kan teman-teman bakal bikin jurnal gini nih. Ya, teman-teman bakal bikin jurnal. Bentar, saya ketik dulu. Teman-teman bakal bikin jurnal AFDA pada AR. Ini kalau teman-teman inaktual, kalau misalkan kejadian nih, bener-bener ada AFDA yang dihapus nih. Ya, AFDA itu kan sifatnya pencadangan. Jadi kalau AFDA yang dicadanginnya bener-bener kerealisasi, AFDA-nya kita hapus, teman-teman. Ya, kita hapus di sebelah debit yaitu sebesar 12.125. Oke. Kemenangan sebesar 12.125. Oke. Makanya di account-nya ya, di account-nya akan kita masukin AFDA ya, write off di current date-nya itu sebesar 12.125 ya. Nah, teman-teman, balik lagi ke definisi pencadangan piutang ya, pencadangan. Pencadangan itu kita simpelnya gini teman-teman, kita akan buat saldo AFDA-nya sebesar sekian. Jadi kita bikin in the end mau gimana pun angkanya, pokoknya angkanya sebesar pencadangan yang kita tetapin di akhir periode. Di mana ya, di mana di akhir periode cara ngitung AFDA-nya adalah dia bilang persentase di tahun berjalan ya pencadangan AFDA-nya itu sebesar 2%. Ya udah, berarti kita masukin 2%. 2% dari apa? 2% dari saldo piutang di tahun berjalan, yaitu sebesar 425.700. Maka kita dapatlah angka AFDA in the end ya, in the end angka AFDA-nya itu mau berapapun angkanya, mau gimana pun kondisinya, pokoknya saya nggak mau tahu angkanya sebesar 8.514. Itu AFDA teman-teman ya. Jadi sifat AFDA tuh kita mau gimana pun angkanya, kita adjust sampai angka lo dapat sekian, 8.514. Oke, sekarang kondisinya gini teman-teman. Kita punya transaksi di periode berjalan, yang dimana beginning balance-nya itu sebesar 7.850 di debit, terus ada penghapusan sebesar 12.125, di mana itu semuanya terjadi di sisi debit teman-teman ya, di sisi debit atau di sisi sebelah kiri. Jadi kita mau bikin adjustment nih. Ingat ya kuncinya ya. Kuncinya adalah mau berapapun saldo di akhir ya, mau berapapun saldo akhirnya, pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau in the end jadinya 8.514. Saya jumlahin deh kalau gitu deh, biar teman-teman dapat logikanya. Kita punya saldo akhir based on transaction ini ya, harusnya ya, based on transaction ini sebesar 19.975 di sisi debit teman-teman ya, di sisi debit ya. Saya mau bikin supaya nilai balance yang 19.975 ini jadi 8.514 di sisi kredit. Caranya gimana? Caranya berarti ya udah, kita tinggal jumlahin aja teman-teman ya, kita tinggal jumlahin aja. Berarti ya adjustment-nya adalah si saldo akhirnya ya, saldo akhirnya kita kurangin dengan jumlah dari transaksi di periode berjalan. Atau mungkin kalau saya bisa bilang bahasa gampangnya, teman-teman cari aja deh selisihnya deh ya. Teman-teman cari aja selisihnya gitu. Misalkan kayak kita punya, misalkan ya kalau saya pakai bilangan genap gitu ya, bilangan bulat ya. Misalkan kita punya saldo tuh 3 gitu ya. Kita punya saldo 3 nih. Tapi in the end kita mau saldo kita tuh jadi minus 2 teman-teman ya. Kita mau saldo kita tuh jadi minus 2. Jadi supaya angka 3 jadi minus 2, ya udah kita cari aja perubahannya sebesar 5 gitu. Perubahannya jadi sebesar minus 5 gitu. Supaya angka yang tadinya 3 itu jadi minus 2. Sama kayak di soal adjustment kita ini. Jadi kita punya saldo di debit
Misalkan kita punya saldo di debit, which is itu maunya positif ya, maunya positif. Positif di sebelah debit 19.975. Kemudian kita mau bikin jadi minus 8.514. Ya udah, kita cari aja tuh selisihnya tuh dari 19.975 kita tambahin ke 8.514. Maka kita akan bikin adjustment sebesar 28.489. Nilai ini yang akan teman-teman masukin ke dalam adjustment-nya, yaitu 28.489. Oke. Kalau nggak ngerti, karena ini sifatnya video, teman-teman bisa ulang lagi penjelasan saya. Ya, lanjut. Kemudian kita masuk ke poin nomor 5, teman-teman. Poin nomor 5, dia bilang pada awal tahun 2021, Super Inc. memperoleh merek dagang senilai 527.500, umur merek dagang 10 tahun, dan merek dagang belum diamortisasi selama dari tanggal perolehan. Jadi belum diamortisasi ini sejak tanggal perolehan. Oke, kita coba bahas lagi. Ya. Kalau misalkan kita bikin jurnal terkait dengan amortisasi, teman-teman. Ini kan kalau teman-teman dulu belajar di AD ya, ya walaupun saya nggak tahu detailnya seperti apa yang teman-teman pelajarin, tapi saya sedikit kasih penjelasan. Jadi teman-teman, aset tetap tuh ada yang berwujud, sama ada yang nggak berwujud. Contoh yang berwujud tuh kayak building, equipment, mesin, vehicle, ya yang bentuknya tuh fisiknya ada, ya gampangnya fisiknya ada. Sedangkan ada yang namanya aset tetap tidak berwujud. Ini misalkan contohnya kayak merek dagang, hak paten, lisensi. Lisensi itu misalkan kalau kayak teman-teman tuh teman-teman misalkan beli subscribe YouTube deh ya, teman-teman subscribe YouTube setahun gitu. Nah, itu namanya lisensi, teman-teman ya. Itu namanya lisensi. Nah, lisensi merek dagang, terus hak paten itu nggak ada wujudnya, teman-teman. Ya, itu cuman kayak ya secara kertas yang menyatakan, atau bahkan nggak bahkan bentuknya bisa cuman kayak kontrak yang dalam bentuk PDF itu, teman-teman ya. Pokoknya teman-teman ya punya lisensi, teman-teman punya hak paten, teman-teman punya merek dagang ya selama satu periode tertentu. Misalkan kayak contoh di soal ini kita punya umur ekonomisnya selama 10 tahun. Oke. Nah, kalau aset tetap, itu kita akan catat kayak tadi nih, depreciation pada accumulated depreciation, ya, depreciation pada accumulated depreciation. Sedangkan kalau aset tetap yang nggak berwujud, ya, yang nggak berwujud, teman-teman akan catat amortization expense pada aset yang bersangkutan. Jadi langsung dihapus, teman-teman. Nggak ada tuh akum penyusutan trademark, itu nggak ada. Jadi sedikit berbeda nih dengan konsep yang di fixed asset, ya. Yang fixed asset yang berwujud ya, teman-teman ya. Kalau fixed asset yang berwujud kan tadi kan kayak di PPT kita catat accumulated depreciation bla 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 gitu. Misalkan building, equipment, mesin. Tapi kalau di sini ya udah teman-teman langsung hapus aja tuh nama si asetnya gitu. Cuman yang jadi concern di soal ini adalah ternyata dia belum pernah susutin nih sejak tanggal dia beli. Nah, ini jadi masalah. Lagi-lagi balik ke konteks yang kayak di soal nomor 3 tadi, kalau misalkan ada beban, ada revenue yang belum kita catat di tahun-tahun sebelumnya ya, ini kita konteksnya di tahun-tahun sebelumnya, maka semuanya itu akan kita catat ke akun RE langsung, teman-teman ya. Akan kita catat ke akun RE. Berarti kan ini konteksnya expense, berarti akun expense-nya di debit kita ganti dengan akun return earnings. Itu. Oke. Nah, untuk angkanya gimana? Untuk angkanya, berarti kita lihat nih, dia punya merek dagang ya, dia punya merek dagang senilai 527.500 ya. Oke, cara ngitungnya kayak gini. Untuk penyusutan per tahun ya, untuk penyusutan per tahun. Jadi sebenarnya kan gampang ya. Dia bilang pada awal tahun. Ya udah, berarti setahun tuh full pasti ya. Setahun tuh full pasti. Berarti dari Januari sampai Desember. Berarti kan di tahun ini dia nggak bilang ya penyusutannya apa, ya kita asumsinya biasanya kalau nggak ada deskripsinya tuh, oh kalau sorry, kalau untuk fixed asset yang nggak berwujud ya,
atau intangible fixed asset itu biasanya kita pakai strike line, teman-teman. Jadi biasanya commonly itu pakai strike line karena ya lagi-lagi barangnya nggak ada. Jadi kita bagi rata aja untuk ke semua periode yang ada gitu. Nggak usah pakai double declining segala macam. Jadi kita langsung bagi aja. Jadi dibilang kan dia punya 527.500 untuk 10 tahun. Ya udah, langsung kita bagi 527.500 dibagi 10. Jadi kita dapatlah per tahun itu sebenarnya 52750 porsinya, ya. Ini saya gedein dikit biar kelihatan. Lalu per tahun kan 52750 dan ini full selama setahun. Ya udah, berarti untuk current year atau tahun berjalan, berarti yang ekspansi tahun berjalan itu sebesar 52750. Oke. Kemudian untuk porsi return on earnings atau porsi prior year atau tahun-tahun sebelumnya, dia kan bilang ya, oh kita belum susutin nih dari awal kita peroleh segala macam gitu. Ya udah, berarti kita hitung. Ini tahun 2025. Berarti ya udah, kita coba hitung aja. Berarti tahun 2021, 2022, 2023 sama 2024 ya. Berarti 4 tahun nih. 21, 22, 23, 24. Makanya prior year portion-nya adalah 211.000 ya, 211.000 itu dapatnya dari 52750 yang porsi per tahunnya ya, kita kali dengan 4. Atau kalau mau cara panjangnya ya harga awal dibagi 10 dikali 4 ya. Itu. Maka yang porsi RE-nya ya yang akan kita masukin ke akun RE-nya sebesar $211.000. Lalu di sebelah kredit kita bakal jurnal trademark. Oke. Seperti yang saya bilang, kalau untuk intangible fixed asset atau aset tetap tidak berwujud, langsung hapus teman-teman ya, langsung hapus aset tersebut. Jadi teman-teman langsung net offin trademark, langsung dihapus si lisensi dan segala macam ya kalau ada di soal. Oke, lanjut berikutnya itu kita masuk ke poin 6. Poin 6, Super E memutuskan untuk menyewa ruangan yang akan digunakan sebagai kantor seharga 75.000 untuk lambang perusahaan pada 20 Mei 2025. Oke. Dan kontrak sewa berlangsung selama setahun dan perusahaan mencatat dengan pendekatan beban. Ya, pendekatan beban nih. Ini yang jadi catatan bagi kita semua. Oke. Pendekatan beban atau income statement approach, teman-teman. Jadi, pada awalnya kita tuh bakal catat sebagai sewa kantor ya, sewa kantor berarti rent expense ya. Kita akan catat, ini saya bikin penjelasannya dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman paham nih. Berarti, sebentar. Berarti kita akan catat rent expense ya pada cash ya. Kita akan catat rent expense pada cash. Nilainya sebesar 75.000. Oke, nilainya sebesar 75.000. Nah, ingat teman-teman, AJP atau jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk update ya. Ingat kata-kata saya, untuk update nilai si rent expense-nya. Ya. Oke. Sekarang kita di tanggal 31 Desember 2025, sewanya itu mulai pada tanggal 20 Mei 2025. Ya, berarti habisnya itu di tanggal 19 Mei 2026. Setahun kan, karena jangka waktunya selama setahun. Nilainya sebesar 75.000 untuk 12 bulan. Oke. Nah, sekarang ingat ya, konsepnya adalah kita mau update teman-teman. Kita update saldo nih. Nah, kita update saldo di tahun berjalan, kita nggak boleh ngakuin sebesar 75.000. Karena apa? Ya karena belum full periodenya, sesimpel itu. Karena periodenya belum full, kita nggak boleh nih catat langsung rent expense pada cash di periode berjalan tuh 75.000. Kalau cashnya boleh ya, karena kan itu duitnya keluar. Tapi kita nggak boleh akuin rent expense-nya sebesar 75.000. Makanya ini kita update. Kita sesuaikan nilainya. Nah, kita sesuaikan nilainya caranya adalah, berarti kan kita nggak boleh ya ngakuin sebesar ini nih. Kita nggak boleh ngakuin sebesar 75.000. Makanya kita hapus rent expense-nya di sebelah kredit sebesar nanti kita bakal hitung nilainya. Pokoknya kita hapus dulu rent expense-nya karena kita nggak boleh ngakuin sebesar ini. Lalu di sebelah
debitnya kita akan munculin nih, kita akan munculin akun prepaid rent ya, karena kan kita mau tahu nih berapa sisa ya, berapa sisa dari rent expense yang belum kita pakai. Makanya itu kita mau sajiin di akun prepaid rent gitu. Oke, sekarang cara ngambil nilainya teman-teman. Cara ngambil nilainya gimana? Caranya ini lagi-lagi karena saya ngejelasin, saya ngajar, maka saya akan kasih cara step by step-nya. Kalau teman-teman udah paham, ya teman-teman bisa improve sendiri. Nah, kita coba hitung dulu ya, berapa porsi yang udah kepake dan berapa porsi yang belum kepake. Jadi, sekarang kita mulai sewanya tuh di tanggal 20 Mei ya, sesuai dengan keterangan di soal. Oke, 20 Mei. Berarti kita hitung dulu nih, dari 20 Mei sampai ke 31 Desember tuh berapa lama teman-teman. Berarti 12 dikurang dengan 5 ya, dikurang dengan 5, berarti 7 bulan nih udah kepakainya. Teman-teman bisa hitung sendiri, ini rumus paten saya. Jadi 12 bulan ya, 12 dikurang dengan 5, maka kita dapatnya 7 ya. Karena ini akhir bulan, kita nggak usah plus 1, itu cara cepatnya. Jadi yang udah kepake itu sebesar 7 bulan ya. Kalau mau dibuktiin ya, berarti kan bulan Mei-nya nggak kita hitung. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Berarti bulan yang tersisa itu tinggal kita kurangin aja teman-teman. 12 dikurang 7 itu ada 5 bulan. Oke, udah dapat nih berapa bulannya nih. Lagi-lagi balik ke ketentuan kita di awal, kita mau tahu nih, kita kan mau tahu berapa prepaid rent kita dan kita mau hapus sebagian rent expense-nya karena masih ada porsi yang belum kepake di tahun ini. Ya, ingat ya ketentuannya ya. Kita mau tahu berapa prepaid rent yang tersisa atau kita mau hapus sebagian rent expense-nya karena rent expense-nya nggak boleh kita akuin full sebesar 75.000. Makanya kita kaliin, berarti 75.000 ya, 75.000 kita kali dengan 5 ya. Berarti karena kita mau tahu berapa yang tersisa, berarti kan kita ambil yang sebelah kanan ya. Kita mau tahu yang tersisa, berarti kita ambil yang sebelah kanan, yaitu 5 bulan, berarti 75.000 dikali 5 dibagi 12. Hasilnya adalah sebesar 31.250. Ya, ini hitung-hitungannya. Jadi, di soal ini cukup komprehensif ya teman-teman. Dia jelasin gimana kalau kita pakai pendekatan yang neraca atau balance sheet approach sama yang income statement approach-nya. Jadi cukup membantulah untuk teman-teman paham konsep dari AJP yang deferral tadi. Kemudian lanjut untuk poin berikutnya ya, yaitu poin nomor 7. Ini poin nomor 7 nih penyusutan ya. Langsung saya ringkas saja ya. Karena kan penyusutan itu teman-teman udah dapat di AD1 sama kemarin udah dapat di AD2. Ini sebenarnya ngulang-ngulang aja sih. Super E memiliki bangunan yang betul memproduksi susu sejak tahun 2022. Oke, berarti ini terkait dengan buildingnya dulu nih. Berarti kalau bikin jurnal penyusutan building, jurnalnya adalah Depreciation Expense pada Accumulated Depreciation of Building. Oke. Terus masa 20 tahun diestimasi dapat dijual kembali. Terus juga perusahaan memiliki peralatan. Jadi kita bikin dua AJP ya terkait dengan peralatan dan juga bangunan ya. Ini saya tandain dulu. Berarti nanti kita bikin jurnal untuk yang kita bikin jurnal untuk yang equipment-nya juga ya. Tapi ini langsung saya gabungin, jadi accumulated depreciation of equipment. Jadi nanti angka depre-nya tinggal kita gabungin aja, teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke yang building-nya dulu, teman-teman, ya. Building-nya. Ini dia bilang bangunan disusutkan dengan metode garis lurus, ya. Bangunan metode garis lurus. Sedangkan peralatan disusutkan dengan saldo menurun ganda. Ini saya tandain dulu warnanya beda biar kita gampang nih ngeliat infonya nih. Oke, building, garis lurus. Metode garis lurus berarti kita masukin berapa harga perolehannya ya. Harga 977.500. Oke. Terus dia bilang pada akhir masa manfaat dapat dijual kembali seharga 15
157.500 nih, 157.500. Berarti lagi-lagi rumusnya adalah cost dikurang dengan residual value, terus dibagi dengan umur manfaatnya selama 20 tahun. Maka penyusutan per tahunnya adalah sebesar 41.000. Oke, ini yang building ya. Jadi sebenarnya udah kita bisa masukin nih ya, dimana depre expense-nya 41.000 untuk posisi buildingnya. Jadi tinggal kita masukin langsung. Karena ini full setahun, nggak ada kali-kalian ya, nggak ada berapa-berapa per 12 gitu. Lalu kita lanjut untuk equipment-nya teman-teman. Equipment disusutkan dengan metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Oke, double declining balance seperti biasa, kita cari dulu berapa persentase depresiasinya. Berarti kan dia bilang peralatan didapat dengan harga 480.000 awal tahun 2024. Ini langsung saya tandain aja ya biar gampang. Dan dapat digunakan selama 8 tahun. Oke. Lagi-lagi metode saldo menurun ganda itu abaikan aja nih nilai sisanya. Ini nggak usah dipakai ya teman-teman ya. Ini nggak usah dipakai karena metode double declining balance tuh ignore the residual value-nya atau mengabaikan nilai sisa dari si aset tersebut. Maka persentase penyusutannya rumusnya adalah 100%. Kita bagi dengan berapa tahun, which is di soal ini dia bilang dia selama 8 tahun. Jangan lupa kalikan dengan 2 ya, kali 2. Maka kita dapat kan namanya kan double declining nih, double. Berarti double tuh ingat kita persentasenya kali dengan 2. Gitu aja cara gampangnya. Lalu kita dapat persentasenya, maka tinggal kita hitung deh penyusutan di tahun 2024 karena dia bilang dia beli di tahun 2024 sama penyusutan di periode berjalan yaitu pada tahun 2025-nya. Oke, caranya 2024 tinggal kita kaliin aja nih. Tinggal kita kaliin harga belinya 480.000 dikali dengan 25%, hasilnya adalah sebesar 120.000 penyusutan di tahun sebelumnya. Dan ingat, lagi-lagi kalau double declining balance itu kita pengalinya ya, pengali penyusutannya, pengali persentasenya itu nilai buku teman-teman. Jadi untuk tahun 2024 ya udah kita cuman cari aja berapa nilainya tapi nggak masuk di jurnal karena itu kan udah yang tahun sebelumnya. Yang kita butuhkan tuh kenapa kita hitung dari awal karena nanti nilai 120.000 ini akan kita pakai untuk menghitung book value atau nilai buku di periode berjalan. Nah, book value di periode berjalan itu adalah harga awal si 480.000 ini, kemudian kita kurangin dengan penyusutan tahun kemarin dari 2024 sebesar 120.000, kemudian kita kali dengan 25% sesuai dengan persentase per tahunnya. Maka kita akan dapat nilai sebesar 90.000. Nah, nilai 90.000 inilah yang teman-teman akan masukin di tahun berjalan. Ya, di jurnalnya yaitu Accumulated Depreciation of Equipment. Maka jurnalnya adalah Depreciation Expense untuk semua. Ini langsung saya gabungin aja ya, biar ringkas ya jurnalnya ya. Nggak usah dipecah, langsung digabungin aja supaya kalian juga nggak nulis 2 kali. Jadi Depreciation Expense nilainya dapat dari Depreciation Building sama Depreciation Equipment-nya, di mana di tahun berjalan sebesar 131.000. Oke, lanjut untuk yang nomor 8, poin terakhir sebelum kita masuk ke poin berikutnya, ya, yaitu zona penutup. Di mana selama tahun 2025 sebelum penyesuaian ada penjualan sebesar sekian, markup 50%. Nah, ini ada ralat ya teman-teman ya. Ini yang bagian ini ya. Ini saya kasih tahu dulu ya. Di sini langsung dia bilang dan COGS di tahun berjalan sebesar 1 juta dolar ya, termasuk penjualan kepada Ichibanko. Ichibanko tuh yang mana? Ichibanko tuh yang tadi kalau teman-teman ingat ini yang di poin nomor 2 ya. Jadi angka 1 juta dolar itu udah termasuk penjualan kepada Ichibanko. Ini ada ralat teman-teman ya, ada ralat. Jadi fokus poin nomor 8 ini sebenarnya tuh terkait dengan ini teman-teman. Poin terakhir nih, ini yang jadi fokus kita nih sebenarnya nih ya. Ini yang jadi fokus kita. Nih,
light blue, saya tandain warnanya beda sendiri. Di mana beban pajak yang tertagih adalah sebesar 2575. Jurnalnya gampang, sama kayak accrual sih sebenarnya sih ya. Jadi catat expense pada payable. Cuman di sini karena terkait dengan pajak penghasilan, maka jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable. Amount-nya udah dikasih, jadi nggak usah pusing-pusing, tinggal masukin 2575. Ya, oke. Satu permintaan dari soal ini selesai. Kita udah buat jurnal penyesuaian sama jurnal koreksinya. Dan jurnal koreksi itu yang ini tadi teman-teman ya. Ini yang tadi nih, yang poin 3. Dimana kita bikin jurnal benar, jurnal salah, dibalik, terus kita gabungin. Oke. Lanjut, berikutnya kita akan buat closing entries. Sebenarnya closing entries ini biar biar langsung cepat. Saya langsung gedein aja, kita udah nggak butuh lagi soalnya, karena sebenarnya closing entries ini sebenarnya angkanya dari sini-sini juga teman-teman ya. Angkanya dari sini-sini juga. Oke, closing entries seperti PPT saya tadi, ini ada 4 step ya. Pertama, tutup dulu nih jurnal tutup dulu nih revenue-nya ya. Ingat, closing entries kita tutup apa? Kita tutup akun nominalnya ya. Kita tutup akun nominalnya. Oke. Akun nominal itu apa aja? Tadi ada revenue, ada expense, ada profit atau loss, sama ada ada dividennya. Pertama-tama kita tutup dulu si revenue-nya ya. Untuk nutup revenue, maka kita akan balik nih, saldo normal revenue kan di kredit, maka revenue-nya kita masukin ke sisi debitnya. Terus karena ini biar cepat aja ya, biar cepat untuk bikin closing entry-nya, saya langsung gabungin aja step 1 sama step 2-nya jadi satu jurnal. Makanya nanti untuk yang sisi kreditnya itu langsung kita hapus semua expense yang ada teman-teman ya. Kita hapus semua expense yang ada di periode berjalan. Oke, kita hapus semua expense-nya kan COGS, salary and wages, bad debt expense dan segala macam poin yang ada di sini ini tuh masuk ke dalam temporary account. Yang ini nih masuk ke dalam akun expense semua nih mappingannya ya. Arahnya nanti ke akun expense semua saldonya. Oke, sisain satu baris yang nanti ini untuk akun income summary-nya. Jadi selisih antara revenue ya dengan expense sebenarnya udah ngarah ke step yang ketiga sih ya. Selisih antara revenue dan expense itu bisa jadi untung atau rugi di periode berjalan. Nah, sekarang kita coba cari dulu angka revenue-nya. Dia bilang Super Inc. berhasil melakukan penjualan ya. Ini sebelum penyesuaian ya. Ingat ya kalimatnya, sebelum dilakukan penyesuaian. Super Inc. berhasil melakukan penjualan sebesar 1,5 juta. Oke, masukin angka 1,5 juta. Tapi angkanya nggak boleh langsung 1,5 juta, teman-teman. Kenapa? Karena balik ke AJP kita yang tadi, ya, AJP kita yang tadi, ternyata kita ada jurnal nih, ya, sales revenue di sebelah kredit. Berarti kalau sales revenue-nya di kredit itu nambah, ya, itu nambah jumlah pendapatan di periode berjalan. Makanya jangan tulis 1,5 juta doang, karena itu angka sebelum dilakukan penyesuaian. Kita update dulu nih. Lagi-lagi ya, update atau dari adjustment itu tujuan adjustment adalah untuk memperbaharui atau mengupdate angka supaya benar pada saat kita susun closing entry-nya. Oke. Maka kita dapat angkanya segini, 1.510.800. Kemudian untuk COGS-nya ini yang tadi ya, yang komen saya ya. Dan COGS di tahun berjalan seluruhnya adalah sebesar 1 juta dolar, termasuk penjualan kepada Ichiban. Ya, tadi kan penjualan kepada Ichiban tuh di poin kedua, jadi langsung masukin aja COGS-nya sebesar 1 juta. Oke. Terus sisanya untuk beban-beban yang ada di sini karena kita nggak ada trial balance ya, karena kita nggak ada trial balance, asumsi semua akun-akunnya ada di sini semua. Jadi kita hapus semua nih dari jurnal pertama nih. Dari jurnal pertama kan kita punya expense di sebelah debit ya, salaries and wages 600. Amount ini langsung kita tulis nih. Salaries and wages 600. Angkanya lari dari sini. Ini biar kelihatan rumusnya ya. Nih, rumusnya kelihatan, jadi angkanya sebesar 600. Kemudian bad debt expense. Bad debt expense itu angkanya lari dari jurnal yang poin nomor berapa nih? Poin nomor 4 ya. Poin nomor 4. Oke, poin nomor 4 di mana nilainya sebesar
28.489. Terus angka amortization expense-nya ya, angka amortization expense-nya itu sebesar 52.750. Ini tadi dapat dari soal nomor 5, di mana ini untuk tutup amortization expense di tahun berjalan. Oke. Terus rent expense-nya ini kita dapat dari nah, rent expense ini kita dapat dari yang jurnal nomor 6.6 tadi. Dimana kan sebenarnya kita mau hapus beban ya sama revenue di tahun berjalan. Berarti kalau kita mau kita mau hapus beban atau revenue di tahun berjalan, berarti kita akuin berapa yang udah kedaluarsa teman-teman sebenarnya. Ya, kita mau akuin berapa yang udah kedaluarsa. Caranya adalah kita balik lagi nih ke timeline kita yang tadi, ke coret-coretan yang udah saya buat. Kita kan punya full amount sebesar 75.000 ya, rent expense-nya. Tapi ya, di jurnal penyesuaian tadi kita mau akuin, kita mau munculin berapa sisa rent yang masih ada. Sedangkan kalau di closing entries ini fokusnya beda. Kita mau akuin berapa yang udah kadaluarsa. Yang udah kadaluarsa berarti di sini dong. Ya, yang udah kadaluarsa, yang udah habis berarti yang selama 7 bulan ini. Makanya caranya adalah 75.000 kita kali dengan 7 per 12. Hasilnya adalah 43.750. Lanjut. Kemudian depreciation expense. Depreciation expense itu dari sini ya, dari yang poin depresiasi, di mana itu adalah total ya, semua total dari penyusutan building sama penyusutan equipment-nya. Dan terakhir itu ada income tax expense. Income tax expense itu tadi dapatnya dari jurnal poin terakhir ya, yang akunnya udah ada langsung sebesar 2575. Ya, ini garisnya udah saya bikin ya, trace precedence-nya, jadi teman-teman bisa lihat angkanya dari mana aja. Lalu ini saya matiin dulu ya, ini saya matiin dulu, ini remove row dulu ya, supaya tadi kalau bingung tinggal di back aja videonya. Nah, sekarang kita udah dapet nih revenue-nya apa aja, sama expense-nya apa aja. Sekarang kita mau tahu dong, dia ini untung atau rugi, teman-teman. Sekarang kita punya penjualan sebesar 1.510.800. Kemudian kita punya saldo ya, kita punya saldo expense yaitu sebesar total ya, total semuanya nih di sini kita bisa lihat itu sebesar 1.259.164. Oke, kita bisa tarik kesimpulan penjualan lebih besar daripada beban-beban. Kita jual lebih gede daripada beban kita, maka kita untung teman-teman ya. Kita bahasa gampangnya kita tuh untung. Maka sisa saldonya kita akan masukin sebagai income summary di sebelah kredit. Sebesar selisih antara revenue dengan jumlah ya, dengan jumlah expense di periode berjalan ya. Jadi tinggal kita kurangin aja teman-teman seperti itu. Oke. Nilainya adalah sebesar 251.636. Ini untung di periode berjalan. Oke, setelah tahu untung di periode berjalan, balik ke teori kita tadi, closing net profit atau net loss to RA account. Jadi, langkah berikutnya adalah kita akan bikin jurnal penutup untuk menutup labanya. Untuk menutup laba, gini teman-teman, logikanya gini. RE itu kan equity ya. RE itu kan bagian dari equity. Equity bertambah di sebelah kredit. Laba logikanya laba tuh bakal nambah modal. Laba menambah modal, ya udah berarti masukin aja. Kalau modalnya bertambah berarti modal bertambah di sebelah kredit, berarti RE-nya kita kreditin ya, RE-nya kita kreditin dan kita akan hapus si akun income summary karena sebenarnya akun income summary ini akun migrasi atau akun numpang doang teman-teman ya, akun numpang doang. Jadi kayak saldonya tuh cuma numpang lewat habis itu dihabisin lagi ya. Nilainya sama dari closing entries kita yang sebelumnya, yaitu amount-nya sebesar 251.636 ya, seperti itu. Nah, sebenarnya pembahasan problemnya udah selesai sampai di sini, tapi untuk your information ya, FYI, ini saya bikin aja deh, saya bikin satu tambahan lagi, misalkan kita mau tutup
RE di tahun berjalan. Misalkan saya bilang ada RE ya, misalkan ini tambahan ya, ada dividen, misalkan let's say, misalkan 15.000 deh. Oke, misalkan ada dividen sebesar 15.000. Nah, kalau misalkan ada dividen, ini tambahan aja ya teman-teman, ini nggak ada di modul ya. Ini nggak ada di modul, ini cuman kayak tambahan aja. Tambahan ada dividen sebesar 15.000. Berarti ya udah, kalau kita mau tutup, dividen itu kan saldo normalnya di debit ya. Dia kan beban sebenarnya, sama kayak beban ya dividen itu ya. Nah, pada saat kita mau hapus dividennya, maka dividennya akan kita, ini saya hitamin dulu ya tadi, biar kelihatan tulisannya. Maka kita akan hapus dividen ya, dividen di sebelah kredit, dividennya sebesar 15.000. Oke. Terus kita akan tutup ke akun retained earnings ya, earnings sebesar 15.000 juga. Ini untuk tambahan aja ya, FYI kalau misalkan kalau kalian mau tahu jurnal dividen itu seperti apa. Jadi retained earnings pada dividen sebesar 15.000. Ini tambahan aja ya teman-temannya, ini nggak ada di modulnya. Oke, sekian dulu untuk penjelasan dari saya terkait materi minggu pertama, yaitu Accounting Information System. Saya rekap sedikit, intinya adalah kita di sini nge-review lagi ya. Kita nge-review lagi bahwa AJP itu apa, kemudian di AJP ternyata kita ngulang lagi ada yang namanya deferral sama accrual. Kalau deferral itu dia ada approach-nya, ada pendekatan neraca sama pendekatan laba rugi. Tadi kita udah belajar gimana cara ngambil saldonya dan segala macam, sama nanti AJP-nya seperti apa. Sama kita juga udah nge-review lagi gimana cara bikin ini ya, gimana cara bikin jurnal koreksi ya. Kemudian terakhir juga kita udah belajar gimana cara bikin closing entries. Ini sebenarnya lagi-lagi pengulangan materi dari akuntansi dasar yang udah teman-teman dapat di semester-semester sebelumnya. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan atau mungkin ada yang kayak salah baca atau mungkin kebelet atau gimana, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di session berikutnya. Sekian dan bye-bye.